Saya mewakilimu saja. Perempuan ini cantiknya luar biasa. Pasti asyik kalau bisa main dengannya. Kamu kok bisa ngomong begitu? Coba kamu bercermin dulu. Dengan tampangmu itu, kamu pantas dibandingkan dengan Pak Wang? Pak Wang, lihatlah tubuh saya ini. Bisakah saya menjadi kepala keamanan di perusahaan Anda? Kalau kamu jadi adik iparku, di Guangzhou kamu bisa berlagak. Mau ngapain aja, bebas. Wah, Pak Wang. Apa Anda naksir sama Xin dari keluarga kami? Jangan ngomong dulu. Pak Wang ini. Biar saya kasih tahu Anda. Itu benar-benar 1 dari sejuta. Haha, dia 100 kali lebih baik daripada pecundang itu. Liu Fan, kamu melihatnya, kan? Aku sudah pergi, kamu masih bisa menemukan yang lebih baik. Kamu pecundang hanya pantas hidup sendiri selamanya. Baiklah, aku tidak akan menghalangi kamu mencari kebahagiaan. Aku bisa melihat sikap kalian dengan sangat jelas. Liu Fan, kalau kamu berani pergi, kita putus hubungan. Keadaan sekarang memang begini. Uangnya cuma segini. Mau menikah atau tidak, terserah. Sudah. Aku setuju menulis surat utang. Tapi hanya berlaku 10 hari. Aku janji pada ibumu. Apakah kita sudah memberi kesempatan pada bocah itu? Dapatkan modalnya dulu. Tendang dia, hahaha. Uangnya jadi milik kita kan? Hahaha. Aku punya 2 syarat lagi. Yuexi, jangan terlalu berlebihan. Diam, biarkan Xing Xing menyelesaikan perkataannya. Pertama, setelah kita menikah, kirim ibumu ke panti jompo. Aku tidak mau merawatnya. Putriku tidak bisa tinggal di rumah sewa. Setelah kalian menikah, kamu harus jadi menantu di rumah kami. Kirim ibuku ke panti jompo. Biarkan aku jadi menantu kalian. Total saya menghabiskan 880.000 untuk mahar. Agar saya bisa menikah. Kenapa kamu merasa tidak adil, adik ipar? Kamu sangat mengerti situasi ini. Kamu pasti tidak akan menolak. Pergi ke panti jompo, kan? Aku setuju, Bu. Aku tidak setuju. Xiao Fan, penyakitku ini tidak akan bertahan lama lagi. Masuk panti jompo itu baik, agar tidak merepotkan kalian. Xin, kamu bilang syarat kedua apa? Pembawa acara, tolong beri aku segelas air. Aku ingin dia sekarang memberi hormat dan menyajikan teh padaku. Biar ibu mertuamu memberi hormat dan menyajikan teh padamu. Kurasa ini tidak pantas. Yuan Xin, kamu gila. Hanya bersujud dan menyajikan teh kepada putriku, tidak bisakah itu? Inilah sikap yang diinginkan keluargaku. Ibuku tidak bisa menerima penghinaan ini. Kembalikan uang mahar. Aku tidak akan menikah. Batal nikah, boleh. Uang 600.000 yang sebelumnya diberikan tidak bisa dikembalikan. Anggap saja itu sebagai kompensasi atas masa muda putriku. Benar-benar buta memilih keluargamu. Yuexin, hari ini kamu harus mengembalikan uang mahar itu padaku. Kalau tidak, aku akan menggugatmu ke pengadilan. Berani kau? Lucu sekali, sekarang malah berani mengancam. Tuan Wang, apakah masa muda putriku tidak berharga? Masa muda seorang wanita sangat berharga. Cuma beberapa ratus ribu saja. Liu Fan, kamu harus lebih besar hati. Kak Wang, ini urusan keluarga kami. Tolong jangan ikut campur. Hei, kenapa kamu bicara begitu ke Kak Wang? Kamu telah menyinggung Kak Wang. Kamu akan berakhir mengemis di jalanan. Kamu tahu sekarang ada hubungannya dengan saya. Saya mengumumkan bahwa kamu dipecat. Posisimu akan diisi oleh Yuan Wei. Terima kasih, Kak Wang, terima kasih, Kak Wang. Pelacur ini juga buat kamu. Saya tidak mau lagi. Aku sudah memberimu kamu, kan? Pergi. Sebaiknya kamu tidak menyesal. Jika aku menikah denganmu, aku akan menyesal seumur hidup. Keluarga Sang dari Jingdong menyambut kembalinya tuan muda. Akan ada pertunjukan bagus setelah ini. Mari lihat bagaimana pemuda itu memperlakukan wanita matre ini. Klik tautan di bawah untuk melihat kelanjutannya yang seru. Kak, penyelamatmu masuk trending topik. Dia jadi bahan tertawaan terbesar di kota. Maksudnya apa? Lihatlah, pengantin wanita ini membuat heboh. Video mahar pernikahannya viral di seluruh internet. Menurutku, pengantin wanita ini jelas sedang mempermalukan. Liu Fan, Xiao Liu, cepat pergi ke tempat pernikahan. Aku tidak akan membiarkan penyelamatku dipermalukan seperti ini. Baiklah, aku akan memberikan tanda terima hutang. Aku tanda tangan, 180.000. Dalam 10 hari aku akan memberikannya. Tidak, saya tidak setuju dengan masalah surat utang. Hari ini kamu harus menyerahkan 880.000. Kalau tidak, siapapun pria tampan di depan TV yang bisa melakukannya. Saya akan segera menikah dengan Liu Fan. Pikirkan baik-baik. Jangan halangi anakku mencari calon yang lain.
Kamu pikir dengan mendatangi kru acara, kamu bisa memanipulasi anakku dengan moralitas? Yuan 11, apakah ini sikapmu terhadap peserta wanita? Peserta pria ini sudah mengejarnya sampai ke lokasi acara. Itu cukup menunjukkan ketulusannya. Bagaimana kalau sisa 180.000 itu kalian bahas setelah acara? Aku tidak setuju. 1 sen pun tidak boleh kurang. Sekarang tidak bisa dikeluarkan. Hasil akhirnya tidak akan seharga ini, ya. 88 juta uang mas kawin dari Liu Fen adalah ujian untukmu. Mantan pacarku saja membelikan tas seharga beberapa juta. Aku bersamamu selama 3 tahun. Apa yang pernah kamu belikan untukku? Kamu hanya bisa mengajakku makan di warung pinggir jalan. Jadi kamu mau melepaskan hubungan 3 tahun kita, benar? Cih. Coba tanyakan kepada wanita-wanita di sini. Siapa yang mau ikut kamu pulang dan menjalani hidup susah? Bukan berarti kami materialistis. Makan di warung pinggir jalan bisa sesekali. Tapi itu hanya sebagai variasi. Hidup dengan 3.000 yuan sebulan. Saya tidak mau mencobanya. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Ayo cepat pergi. Tuan, sepertinya tim acara kami tidak bisa mempertemukanmu dengan jodohmu. Bagaimana kalau kamu mencoba di acara untuk cinta berbalik yang ada di studio sebelah? Coba sekali lagi untuk memenangkan hatinya, bagaimana? Tidak perlu, hari ini dia tidak akan pergi bersamaku. Nasib kita berakhir di sini. Sin anak yang baik. Ikutlah dengan kami. Xiaobai, ini bos perusahaanmu, kan? Coba pinjam darinya. Rumah sudah dijual. Sekarang menyerah sayang sekali. Para penonton, ada kejutan. Bos dari peserta pria juga datang ke lokasi syuting program kita. Apakah dia mau mendanai peserta pria kita? Mari kita tunggu dan lihat. Kak Wang, saya ingin mengambil gaji di muka. Mulai bulan depan, berikan saya gaji 1.000 yuan saja. Tidak bisa, kamu mau anak perempuanku makan angin? Xiao Fan, uang ini biar ibu yang bayar. Jangan dipotong dari gaji Anda. Saudara Wang, saya pasti akan mengembalikan uang ini secepat mungkin. Di mana uangmu? Saya memilikinya. Mengapa saya harus meminjamkannya kepada Anda? Tuan Wang lebih memilih menghancurkan sebuah kuil daripada menghancurkannya. Sayang, tolong lakukan dengan baik. Bantu kami. Saya membayar gaji anak Anda. Sebulan 3.000. Harus menghidupi keluarga. Harus bertahan hidup. Harus bayar biaya perawatanmu. Dengan apa bisa bayar? Aku akan kerja paruh waktu dan bayar utangnya. Aku sungguh tidak mengerti. Kamu tidak punya uang, untuk apa melamar di sini? Uang mahar itu semua dari ibuku. Kalau tidak, biar aku yang jadi pengantin pria. Kamu, apa maksudmu? Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Ambil mahar saja begitu sulit. Wanita secantik ini. Mengikuti kamu hanya akan menderita. Bagaimana kalau aku yang menikahinya? Gadis kecil ini terlihat menarik. Pasti sangat menyenangkan untuk dimainkan. Bagaimana kamu bisa bicara begitu? Kamu seharusnya bercermin dulu. Dengan penampilan seperti itu, kamu layak dibandingkan dengan Tuan Wang. Tuan Wang, lihat fisik saya ini. Bisakah saya menjadi kepala keamanan di perusahaan Anda? Kalau kamu jadi adik iparku, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Terima kasih, Pak Wang. Wah, Pak Wang, apakah Anda naksir Sin dari keluarga kami? Bicara dong. Pak Wang ini. Saya bilang, dia itu sangat istimewa. Dia 100 kali lebih baik daripada si sampah itu. Liu Fen, kau lihat kan? Aku sudah pergi. Kau masih bisa menemukan yang lebih baik. Kau, si sampah, hanya pantas hidup membujang seumur hidup. Baiklah, aku tidak akan menghalangi kau mencari kebahagiaan. Sikap kalian, aku lihat dengan jelas. Liu Fen, berani kau pergi. Kita putus hubungan sepenuhnya. Keadaannya sekarang seperti ini. Uang hanya segini. Apakah kamu mau menikah atau tidak? Baiklah, baiklah. Aku setuju membuat surat utang. Tapi hanya untuk 10 hari. Aku janji pada ibumu. Apakah kita memberikan kesempatan itu padanya? Modalnya sudah di tangan. Benar sekali, hahaha. Bukankah uang itu milik kita sekarang? Hahaha. Aku punya 2 syarat lagi. Yuexi, jangan berlebihan. Diam. Biarkan Sin menyelesaikan bicaranya. Pertama, setelah kita menikah, kita akan kirim ibumu ke panti jompo. Aku tidak ingin mendengar kau merawatnya. Putriku tidak bisa tinggal di rumah sewaan. Setelah kalian menikah, kau harus tinggal di rumah kami sebagai menantu yang tinggal serumah.
Kirim ibuku ke panti jompo. Suruh aku jadi menantu yang tinggal serumah di rumah kalian. Jadi, aku habiskan 880.000 untuk uang mahar. Aku sudah menikah sendiri. Kamu masih merasa dirimu dirugikan, ya? Ibu mertua. Kamu sangat pengertian. Kamu pasti tidak akan menolak pergi ke panti jompo, kan? Aku setuju. Aku tidak setuju. Xiaofan, penyakitku ini. Tidak banyak waktu lagi untuk hidup. Pergi ke panti jompo itu bagus. Kalau aku pergi, aku tidak akan menjadi beban kalian. Terima kasih. Apa syarat kedua yang kamu maksud? Pembawa acara, bisa tolong ambilkan aku segelas air. Aku ingin dia sekarang bersujud dan menyajikan teh untukku. Membuat ibu mertua bersujud dan menyajikan teh, apakah itu pantas? Yuan Xin, apa kamu gila? Bagaimana kalau hanya bersujud dan menyajikan teh kepada putriku? Tidak bisa. Keluargaku memang butuh sikap seperti ini. Ibuku tidak bisa menerima penghinaan ini. Kembalikan uang mahar. Pernikahan ini aku batalkan. Bisa saja membatalkan pernikahan. Tapi uang 600.000 yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan. Anggap saja itu sebagai kompensasi atas masa muda putriku. Aku benar-benar buta memilih kalian sekeluarga. Yuexin, hari ini kamu harus mengembalikan uang mahar kepadaku. Kalau tidak, aku akan menuntutmu di pengadilan. Berani-beraninya kamu. Kamu mengancamku di sini. Tuan Wang, apakah menurutmu masa muda wanita tidak berharga? Masa muda wanita sangat berharga. Puluhan juta saja. Liu Fan, kamu sebaiknya lebih besar hati. Kak Wang, ini urusan keluarga kami. Tolong jangan ikut campur. Hei, bagaimana kamu bicara pada Kak Wang? Kamu menyinggung Kak Wang. Kamu hanya bisa mengemis di jalan. Kamu tahu sekarang ada hubungannya denganku. Aku mengumumkan bahwa kamu dipecat. Posisimu akan digantikan oleh Yuan Wei. Terima kasih, Kak Wang, terima kasih. Pelacur ini juga aku kasih ke kamu. Aku tidak mau. Kamu gak menghargai aku ya? Pergi. Lebih baik kamu jangan menyesal. Kalau aku menikah denganmu, aku akan menyesal seumur hidup. Keluarga Sang di ibu kota masih menunggu tuan muda kembali. Jin Songjiang dengan hormat menyambut kepulangan tuan muda. Jin Songsang dengan hormat menyambut kembalinya tuan muda. Dengan hormat menyambut kembalinya tuan muda. Satu villa di kota kekaisaran. 500 batang emas. Sepasang gelang giok. Ditambah 3 mobil mewah. Tuan muda. Tuan besar memohon dengan hormat agar Anda kembali. Tuan tua tahu bahwa dalam hatimu ada rasa tidak puas. Ini adalah kompensasi dari Tuan untukmu. Adapun bagian yang tersisa. Setelah kamu kembali ke ibu kota, Tuan akan datang sendiri. Keluarga Sang di ibu kota. Apakah mungkin dari grup Dian Song? Keluarga Sang di ibu kota ini. Namun keluarga konglomerat teratas di negeri Changlong. Berbeda dengan grup Qingcheng yang tiba-tiba bangkit 10 tahun yang lalu. Keluarga Sang di ibu kota telah berakar kuat di negeri Changlong. Bagaimana mungkin konglomerat teratas ini datang ke kota Long? Lin Fen adalah tuan muda dari keluarga Sang, Bu. Nilai total barang-barang ini lebih dari miliaran, karena... Dengar, ini hanya sebagian kecil saja. Lalu bagaimana dengan total nilainya? Itu bisa mencapai miliaran. Ah, tuan tua. Sebenarnya ini untuk siapa? Tentu saja sebagai kompensasi untuk tuan muda keluarga Sang. Tuan muda keluarga Sang sebenarnya adalah Liu Fen. Tidak mungkin, dia bermarga Liu. Apa hubungannya dengan keluarga Sang? Benar, mereka. Pasti ini aktor yang diundang oleh Liu Fen. Semua ini Liu Fen palsu. Aktor yang kamu undang sangat tidak profesional. Bahkan salah menyebutkan nama margamu. Jika kamu berani kurang ajar lagi pada tuan muda kami. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan padamu. Jangan pura-pura di depan gue. Orang-orang yang kamu bawa bahkan tidak cukup untuk gue lawan. Aduh, sakit. Kamu lagi. Cepat, suruh dia lepaskan. Kalau terus bicara, aku akan membuatmu mati di jalan. Kalian semua pemeran figuran busuk. Jangan tertipu oleh sampah ini. Dia tidak bisa membayar kalian. Ingat untuk pergi. Aku takkan membiarkanmu masuk. Liu Fen, kamu ketagihan berpura-pura, ya? Cepat suruh merekanya. Liu Fen, jika hadiah ini palsu, aku takkan memaafkanmu. Tuan muda, 20 tahun yang lalu Anda meninggalkan rumah. Sekarang kami mendapat kabar tentang Anda. Tuan besar sengaja memerintahkan saya membawa kompensasi ini untuk Anda. Kalian salah orang. Nama saya Liu, bukan Sang. Apakah Anda masih merasa tidak senang dengan kejadian dulu? Saya benar-benar tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Saya bilang Liu Fen tidak punya latar belakang